Allah subhanahu wa ta'ala yang memang sudah kita pernah titik beratkan pada saat membahas iman kepada Allah tidak kelihatan, dan sebab tidak kelihatan karena Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Al-ayah, dia tidak bisa dijangkau oleh penglihatan manusia ataupun jin, juga hewan-hewan, makhluk umumnya, dan dia bisa menjangkau dengan penglihatannya segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat nanti pertama kali di akhirat, di mahsyar, tetapi itu masih dalam bentuk cahaya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dijelaskan, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar, datang dalam bentuk cahaya yang lebih terang daripada bulan. Jadi di sini jelas bahwasanya Allah belum bisa dilihat di dunia, tapi akan dilihat nanti pertama kali di akhirat. Itu pun masih dalam bentuk cahaya, dan nanti akan dilihat wujud aslinya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini hanya dilihat oleh para penghuni surga nanti pada saat kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari juga, bahwasanya pada saat seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, artinya termasuk yang dari neraka, yang disiksa dulu di neraka, sudah masuk ke dalam surga, semua sudah masuk ke surga, di neraka tinggal yang kekal saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semua di surga. Kemudian Allah berkata kepada mereka semua, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang aku berikan? Maka berkata para penghuni surga, nikmat apa lagi ya Allah kami inginkan setelah kami selamat dari api neraka dan kami masuk ke dalam surga. Dan pada saat itu penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Bahkan ada beberapa riwayat yang menjelaskan bisa mengunjungi neraka itu tanpa masuk ke dalamnya, atau mengetahui keadaan orang-orang neraka. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam sebuah ayat yang lain, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Jadi nanti ada orang-orang di surga bertemu sama teman-temannya, kemudian mereka saling ngobrol, dulu kita di dunia begini ya, dulu kita begini ya, dan seterusnya. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari salah satu teman mereka, ternyata nggak ada. Kemudian kata Allah di sini, mereka lalu mengunjungi, mencari tahu di neraka. Ternyata ditemukan orang tersebut ada di dalam neraka, temannya sendiri. Lalu teman-temannya yang dari penghuni surga ini berkata, in kita laturdin, hampir saja kau membuat kami ini sesat. Hampir saja kalau kami ikutin dulu kamu, maka kau akan membuat kami sesat bersama masuk neraka. Tapi inti bahasan bukan itu. Kembali kepada riwayat tadi saya jelaskan, pada saat seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, dan tidak ada lagi yang tertinggal di neraka penghuni surga, maka Allah berkata kepada mereka, nikmat apa? Apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang aku berikan? Maka mereka berkata, nikmat apa lagi ya Allah setelah kami selamat dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Lalu ada dua riwayat Bukhari, dua-duanya. Yang pertama menjelaskan Allah berfirman, hari ini aku akan angkat murkahku dari kalian. Jadi Allah tidak akan pernah marah lagi, maka berbuatlah sesuka kalian. Kata Nabi SAW, dan penghuni surga tidak akan berbuat kecuali kebajikan. Riwayat yang kedua bunyinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat hijabnya, sehingga pertama kali penghuni surga melihat wajah Allah atau wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu serentak mereka semua sepakat mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat lebih besar daripada melihat wajahmu. Maka seluruh ulama sepakat, ulama sunnah mengatakan bahwasanya nikmat terbesar di surga melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Di dunia ini tidak ada yang pernah lihat para nabi-nabi, siapa saja nggak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau yang sempat masih ingat riwayat Bukhari juga saya jelaskan pada saat membahas rukun pertama iman kepada Allah itu. Waktu Nabi SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu ya Allah? Ya Rasulullah, pada saat senang mi'raj ke langit. Jawaban Nabi SAW, nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi memang tidak ada yang bisa lihat. Masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam yang pada saat meminta agar melihat Allah, gitu kan? Lalu Allah mengatakan, kau tidak akan bisa melihat aku. Rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa alaihissalam dalam ayat. Hai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Qala lan tarani, kau tidak akan bisa melihatku. Walakin anzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung-gunung batu di sekitarmu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau dia bisa menampung kedatangan saya, gunung-gunung batu itu, maka kau akan mampu melihatku, gitu kan? Falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka. Waktu Allah baru niat saja mau datang, seluruh gunung itu hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun akhirnya pingsan. Ya, tidak mampu melihat gunung yang saling bertabrakan, gitu kan? Jadi kalau mata manusia terbatas, tidak bisa mengetahui apa yang ada di rumah dia sekarang, misalnya dari pengajian ini, atau di dalam tembok rumah ini kita tidak tahu ada berapa ekor semut. Bahkan lebih dekat lagi, di dalam tubuh kita tidak tahu minuman yang kita minum yang mana jadi air seni, yang mana jadi bagian darah kita. Kita tidak pernah tahu makanan yang kita makan mana jadi nutrisi, yang mana jadi tinja, dan seterusnya, gitu kan? Itu berarti memang manusia punya keterbatasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa dan menciptakan segala sesuatunya. Sudah saya jelaskan dalil akli, dalil nakli dulu bagaimana Allah itu ada dan dipastikan ada. Tidak mungkin malam, siang, udara, air, sistem hidup ini. Manusia semua lahir dari rahim seorang ibu misalnya, mulai proses anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, tua, meninggal, gitu kan? Tidak mungkin semua itu ada. Sistem yang di tubuh kita, lapar, haus, dari mana lapar itu? Siapa yang ciptakan? Lalu siapa yang menciptakan juga asupannya, makanan? Apakah begitu saja ada? Nggak mungkin. Pasti ada penciptanya. Haus, dari mana haus? Sistem itu. Dan kenapa asupannya minum? Siapa yang mengatur sistem itu? Fungsi anggota tubuh, mata bisa melihat, tidak bisa diubah. Mata dipakai makan misalnya. Sistem yang sudah ada, kita lahir sudah dengan sendirinya. Hidung kita berfungsi untuk menghirup udara, oksigen yang dihirup. Padahal banyak zat kimia kan di luar sana, tapi yang kita hirup adalah oksigennya. Sehingga pada saat kita hirup berfungsi buat tubuh kita. Lalu kemudian dengan proses alami, ya, dari tubuhnya keluarlah hasil pembakaran yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, dan seterusnya. Sistem ini dari mana semua? Belum pernah ada yang mengakui itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah ada yang mengakui itu. Saya sudah kasih contoh tuh hari, Fir'aun dan Namrud pun yang mengaku sebagai Tuhan, mereka tidak pernah berani mengatakan air yang dia minum dia yang ciptakan. Dia tidak pernah bilang rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang ciptakan. Dia hanya mengatakan saya Tuhan, selesai. Makanya waktu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim mendatangi mereka, mengatakan, kenapa kalian mengaku, kenapa kau mengaku sebagai Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya. Makan, minum, tidur, capek, anak-anak dulu, kemudian remaja, kemudian tua kayak sekarang, dan kamu akan mati. Gitu kan? Seperti itulah. Itu manusia, raja yang mengaku Tuhan, tidak bisa buat apa-apa. Berarti memang Allah Azza wa Jalla itu satu-satunya Tuhan, dan memang hanya satu. La ilaha illallah, itu asasnya kan. Nggak ada Tuhan yang menciptakan apapun kecuali Allah. Selalu Allah ingatkan dalam banyak ayatnya, dan sudah kita titik beratkan pada pertemuan yang lalu. Saya ulangi ini sedikit karena sangat berhubungan dengan apa jadi bahasan kita pada hari ini, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala tadi zat yang maha pencipta, sebagaimana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah pencipta segala sesuatunya dan dia mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan, itu kan, apapun yang dia inginkan. Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan tadi dengan hikmahnya, gitu kan, dan keinginan Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat yang kita bahas ya pekan lalu, itu sebagai tanda kutip tangan-tangan kanan Allah yang Allah pekerjakan. Ada yang cuma sujud sampai meninggal, ya, sampai Allah musnahkan. Ada yang ruku, ada yang bertasbih, ada yang bertahlil, kan gitu. Ada yang mengatur turunnya hujan, ada yang mencabut ruh, ada yang meniupkan ruh di rahim ibu,
gitu kan? Ada yang membawa rezeki, ya. Ada Raqib dan Atid, ada Munkar dan Nakir, ada banyak sekali jenis-jenis malaikat yang sudah kita paparkan panjang lebar. Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga tidak kelihatan. Juga tidak kelihatan. Dari rukun iman yang 6, ya, ada yang sama sekali tidak kelihatan oleh manusia dan ada yang kelihatan oleh sebagian manusia, tidak kelihatan sebagian yang lainnya. 6 rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ini 2 mutlak nggak dilihat oleh manusia. Iya kan? Tidak dilihat oleh manusia, tapi wajib diimani. Malaikat dan Allah. Ada rukun iman yang kita pelajari hari ini, kitab-kitab, rasul-rasul, gitu kan? Ini kelihatan oleh sebagian orang, tidak kelihatan oleh sebagian yang lain. Yang sempat hidup di zaman Nabi itu, dia lihat. Sekarang Nabi Muhammad SAW termasuk gaib buat kita, karena kita nggak pernah lihat. Kalau sahabat lihat dengan mata kepalanya, kita cuma dengar kisahnya kan. Tapi itu wajib diimani. Kitab-kitab juga, Al-Quran sekarang ada di tangan kita, tapi kita nggak tahu proses turunnya kan. Injil, Taurat, kita cuma dengar saja, gitu kan? Seperti itu. Tapi ini berarti tetap wajib diimani. Kitab-kitab dan para rasul. Kemudian ada juga rukun iman yang akan kelihatan, gitu kan? Bagi orang yang sudah melalui proses kematian, itulah hari kiamat. Gitu kan? Itu juga termasuk rukun iman. Dan ada rukun iman dirasakan oleh semua makhluk tapi tidak kelihatan. Itulah iman qada dan qadar, takdir. Dirasakan oleh semua makhluk tapi tidak kelihatan sama sekali. Cuman dirasakan, gitu kan? Seperti proses kematian, takdir, ya, perasaan, sifat-sifat, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, saya jelaskan kemarin, dari cahaya yang menjadi tangan-tangan kanan Allah untuk mengerjakan apa yang Allah inginkan. Kemudian Allah sebenarnya rukun iman yang setelah malaikat itu rasul-rasul biasanya. Jadi ikhtilaf di antara ulama tentang rasul atau malaikat atau kitab-kitab dulu, gitu kan? Umumnya ya urutannya rasul dulu baru kitab-kitab. Karena kitab ini yang dibawa oleh para rasul. Tapi karena di sini bahasannya pasal ke-6 kitab-kitab dulu, maka kita mulai dengan kitab-kitab. Kitab-kitab yang dimaksud adalah kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit sebagai penjelas ya untuk manusia. Bukan orang beriman saja ya. Semua kitab yang Allah turunkan dari langit itu untuk seluruh manusia. Dan banyak sekali kitab Allah turunkan dari langit, banyak sekali. Tapi yang wajib kita imani ada 5. Yang wajib kita imani, maksudnya kita yakin ada dan hafal namanya. Yang pertama suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran, dikenal dengan suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua Tauratnya Nabi Musa. Kemudian yang ketiga Zaburnya Nabi Daud. Yang keempat Injilnya Nabi Isa. Yang kelima Qurannya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama suhuf Nabi Ibrahim, yang kedua Tauratnya Nabi Musa, yang ketiga Zaburnya Nabi Daud, yang keempat Injilnya Nabi Isa, dan yang kelima Qurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman tentang adanya kitab-kitab yang turun ini adalah bagian daripada rukun iman kita. Artinya wajib kita yakini ada. Dan fungsi utama dari diturunkannya kitab dari langit ini adalah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah secara global, secara umum ya. Jadi kitab yang Allah turunkan ini tidak datang secara terinci, datang secara global. Makanya kalau orang hanya mau mengambil hukum Islam misalnya dari Al-Quran saja, maka dia tidak bisa faham Islam itu, karena datang cuma global. Seperti misalnya firman Allah SWT, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Nggak ada rincian salat itu jumlah rakaatnya, mana hal-hal yang wajib, gitu kan?
rukun-rukun sholat itu sendiri seperti masuk waktu, hadap kiblat, gitu kan? Secara khusus ya, di waktu ini hadap kiblat. Kalau perintah hadap kiblat ada secara umum, tapi khusus tidak ada, rincian tidak ada, gitu kan? Kemudian tutup aurat, hadap kiblat, berwudu. Wudu juga secara umum. Kalau kita lihat surah Al-Maidah ayat 6, itu umum sekali. Allah cuma mengatakan tentang wudu, ya basuhlah ya tangan kalian dan wajah kalian, gitu kan? Kemudian usaplah ya kepala kalian dengan kaki kalian, gitu kan? Jadi ucapannya umum dalam Al-Quran, tapi nanti datang hadis yang merincikan. Makanya kitab-kitab ini datang turun dari Allah SWT untuk menjelaskan hukum Allah secara global, secara umum. Nanti dirincikan oleh semua rasul yang diberikan kitab-kitab tersebut. Baik, kitab-kitab ini tidak ada yang kekal hukumnya kecuali Al-Quran. Sebab setiap kitab itu akan terhapus hukumnya setelah datang Rasul di wilayah atau umat yang sama. Seperti misal contoh, Taurat yang turun untuk Nabi Musa alaihissalam itu ditujukan kepada siapa? Bani Israel, kan gitu. Waktu Taurat turun dan Nabi Musa alaihissalam masih hidup, berarti berlaku hukum Taurat. Tetapi waktu Nabi Daud datang dengan membawa kitab Zabur, itu juga untuk Bani Israel, berarti hukum Taurat sudah terhapuskan ya oleh datangnya Zabur. Walaupun di dalam Zabur ada hukum-hukum yang serupa, ya kan? Ada hukum yang terulang. Tapi yang jelas yang wajib diimani pada saat itu waktu Nabi Daud datang adalah kitab Zabur yang dijalankan hukumnya. Kalau diimani wajib ya, kita harus tetap yakin, kayak kita sekarang harus yakin ada Taurat, itu ada, pernah turun, gitu kan? Tapi cukup diimani. Ada Nabi namanya Musa alaihissalam, cukup diimani, nggak perlu cari tahu Nabi Musa dulu tinggal di mana, bagaimana hukum-hukumnya Nabi Musa dalam Taurat, kita nggak perlu pelajari, cukup diimani, diyakini saja, gitu kan? Kita nggak perlu sekarang mencari tahu mana kitab Zabur. Sebagian orang-orang Yahudi mengubah istilah Zabur menjadi Talmud, ya, yang mereka bilang kitab Talmud, gitu kan? Kemudian setelah datangnya di Bani Israel, ini kan di Bani Israel semua nih, jadi satu lokasi dakwah dan satu umat ya. Setelah Nabi Daud meninggal, dalam berjalan waktu datang Nabi Isa membawa Injil, gitu kan? Dengan datangnya Injil berarti hukum Taurat dan hukum Zabur terhapus untuk Bani Israel di lokasi mereka saja ya. Baik, coba garis bawah yang saya ucapkan terakhir, di lokasi mereka saja. Sebelum ketiga nabi ini, sebelum Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi ya, Isa alaihimussalatu wassalam, ada kakek mereka bernama Nabi Ibrahim. Hanya saja Nabi Ibrahim ini berbeda lokasi. Beliau diutus ke Mekah dan Palestina. Tapi waktu itu lokasi atau target dakwanya bukan untuk Bani Israel saja. Bukan, malah Israel itu datangnya setelah cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam lahir. Anak Nabi Ibrahim Ishak, anaknya lagi bernama Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Kalau dibilang Bani Israel berarti Bani keturunan, Yakub berarti keturunan Nabi Yakub, gitu kan? Keturunan Nabi Yakub. Nah, nanti setelah Nabi Yakub ini baru ada istilah Bani Israel. Dan ketiga nabi tadi yang bawa kitab itu Musa, ya, Daud dan juga Isa, itu berkembang di keturunan Bani Israel ini. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam karena lokasi dakwanya berbeda,
dan kitab yang diturunkan juga ya di lokasi yang lain, bukan di lokasinya Bani Israel, maka berarti masih berlaku hukum kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam di lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim. Itulah Mekah. Mekah kan lokasi dakwanya, Mekah dan Palestina ya, tapi di akhir hidup beliau itu fokusnya banyaknya di Mekah. Nah, di Mekah itu siapapun yang hidup di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Isa, tapi tinggalnya di Mekah, bukan dari Bani Israel, beriman pada risalah Nabi Ibrahim dan menjalankan hukumnya, meninggal masuk surga. Walaupun di zaman Nabi Musa, dia imani, iya ada Nabi di lokasi ini namanya Musa, tapi tidak wajib dia datang ke sana untuk ikutin Taurat, karena lokasi dakwanya berbeda. Ini rincian daripada tadi yang saya ucapkan, kitab-kitab selain Al-Quran tidak ada yang kekal, karena berlaku di umat masing-masing dan lokasi masing-masing. Kapan suhuf Nabi Ibrahim terhapus? Waktu datang kitab kelima, Al-Quran. Kenapa? Karena lokasinya sama di Mekah. Dari itu satu sisi. Sisi yang lain memang Al-Quran adalah kitab terakhir, nggak ada lagi kitab. Dan semua nabi, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, semua nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Dalam hadis lain dikatakan aku diutus untuk semua golongan merah jin dan semua golongan hitam manusia. Nanti itu akan ada bahasan di iman kepada rasul-rasul, gitu kan? Tapi ini sedikit saya kasih kronologisnya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka semuanya terhapus, semua dari suhuf Nabi Ibrahim di Mekah, dari kitab Taurat, Zabur, Injil, semua terhapus karena Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus untuk alam semesta, jadi Al-Quran ini satu-satunya kitab yang abadi sampai hari kiamat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, a'udzubillahi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran dan kami akan selalu menjaganya. Makanya salah satu kelebihan Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama tafsir itu terjaga, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Kami akan menjaga Al-Quran dan kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Baik, saya akan mulai bacakan di sini. Seorang muslim beriman kepada seluruh kitab suci yang telah Allah turunkan dan kepada lembaran-lembaran wahyu atau suhuf yang diberikan kepada sebagian rasulnya. Maksudnya Syekh Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, ada selain yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam juga suhuf, gitu kan? Ia meyakini bahwa semua itu adalah kalamullah, firman Allah, dan yang diwahyukan kepada para rasulnya agar dengan wahyu itu mereka menyampaikan ajaran atau syariat dan agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab-kitab suci yang paling agung itu ada 4, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Jadi di sini beliau menyebutkan 4 ya, tapi tadi saya tambahkan 1 dengan suhuf Nabi Ibrahim. Al-Quranul Karim adalah kitab yang teragung dari kitab-kitab lainnya, sebagai batu ujian bagi kitab-kitab ya yang lain itu, dan menghapus semua ajaran dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Iman yang demikian itu karena adanya dalil-dalil nakli dan akli di bawah ini. Masih ingat ya, dalil nakli apa? Dalil wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Dalil akli, ya akal, secara rasional. Baik, kita mulai dengan dalil-dalil nakli. Firman Allah Subhanahu wa taala agar beriman ya kepada kitab-kitabnya seperti disebutkan dalam firman-Nya. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 136.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzalna wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kitab Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, serta kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Intinya di sini ada perintah untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Kemudian juga ada firman Allah, dalil yang kedua, surah Al-Imran ayat 2 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat juga Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Di ayat-ayat ini kita ambil banyak pelajaran nih. Potongan-potongannya, pertama Allah pastikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia. Kemudian dikatakan yang kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah capek, selalu ngurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu hai Muhammad dengan sebenar-benarnya. Artinya benar Al-Quran yang kita pegang di tangan kita ini dari langit nih, Allah turunkan ayat-ayatnya. Kemudian dikatakan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Maksudnya memastikan di dalam Al-Quran, kayak ayat yang sedang kita baca ini kan memastikan bahwasanya ada kitab yang turun sebelumnya, dan Al-Quran membenarkan itu ada. Di sini dipertegas lagi, dikatakan dan menurunkan Taurat juga Injil sebelum Al-Quran. Maksudnya kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang turun, kitab-kitab yang belum disebutkan namanya dalam Al-Quran. Karena Ibnu Katsir rahimahullah, ulama tafsir, mengatakan dalam tafsir surah Al-Ma'idah ayat 3, beliau mengatakan setelah menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3 ya. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak turunkan ayat ini kecuali memastikan bahwasanya ya semua agama sudah sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah menyampaikan semuanya. Lalu beliau sebutkan, dan Allah telah mengutus ya masuk di dalamnya Nabi Muhammad SAW 124.000 Nabi dan Rasul. Ini nanti akan kita rincikan bahas di rukun iman yang setelahnya ya. Tapi Allah mengutus 124.000 Nabi dan Rasul, gitu kan? Dan hampir setiap ya Rasul, karena beliau mengatakan dari 124.000 itu ada 313 Rasul. Rasul itu sosok ya, orang yang Allah utus membawa ajaran baru yang menghapus ajaran sebelumnya. Kalau Nabi, sosok orang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi ada perbedaan dasar ya. Kalau Nabi itu nggak bawa syariat baru. Setiap Nabi itu, kalau ibu-ibu dengar istilah Nabi, itu adalah orang-orang atau sosok yang manusia yang Allah utus untuk mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, tidak bawa ajaran baru, gitu kan? Tapi kalau Rasul tidak, Rasul itu sosok orang yang diutus membawa ajaran baru yang menghapus ajaran sebelumnya, itu Rasul. Nah di sini setiap Rasul ya, kata Ibnu Katsir, dari 124.000 Nabi dan Rasul itu ada 313 Rasul. Setiap Rasul ini punya kitab. Setiap Rasul punya kitab. Tapi karena terlalu banyak sampai 313 gitu kan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala simpulkan agar kita tidak sulit menghafalnya di 5 kitab yang tadi kita sebutkan di awal pertemuan. Tapi sebenarnya ada banyak gitu kan.
Nah, ayat ini menjelaskan, mengatakan Dia Allah menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Maksudnya semua kitab yang pernah turun, Al-Quran membenarkan itu. Memang pernah turun kitab dari langit. Kemudian dikatakan, disebutkan dua kitab yang paling dekat masanya dengan Al-Quran. Dan ini kata sebagian ulama tafsir juga yang paling banyak pengikutnya. Disebutkan dan juga menurunkan Taurat dan Injil. Kenapa kok Zaburnya Nabi Daud nggak disebutin, padahal Zabur Nabi Daud berada di antara Taurat dan Injil? Kata ulama tafsir, karena orang-orang Bani Israel itu paling banyak mengikuti Musa dan Isa. Pengikut dalam Zabur ya itu tidak banyak. Dan kebanyakan Bani Israel cuma terpecah di dua kelompok ini. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat dikatakan Yahudi. Dan semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat dikatakan Nasrani. Dan inilah yang sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dan ulama mengatakan yang mengikuti Zabur tidak disebut di sini. Walaupun ada segelintir di antara Bani Israel yang masih berpegang pada Zabur atau Talmud, gitu kan? Sebagian kecil, gitu. Tapi yang mereka berpegang kebanyakan di Taurat dan Injil. Makanya Allah tekankan di sini penyebutan Taurat dan Injilnya. Menjadi petunjuk bagi manusia. Ini pelajaran lain. Al-Quran turun untuk menjadi petunjuk. Kita sedang mempelajari iman kepada kitab-kitab. Jadi Al-Quran itu bukan hanya petunjuk bagi orang yang beriman, tapi kepada semua manusia. Artinya siapapun manusia yang ingin menggali Al-Quran, kata ulama tafsir, dia akan dapat pelajaran. Misal orang ingin menghubungkan ayat Quran dengan iptek misalnya, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu bisa. Walaupun orang non muslim, dia akan temukan itu. Dia akan dapatkan kekayaan ilmu dari Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Kalau misalnya ada petunjuk dalam Al-Quran tentang satu perbuatan, obat misalnya, seperti Allah mengatakan tentang lebah dan madu, kan gitu. Di surah An-Nahl, surah tentang lebah, Allah sebutkan ya dari perut lebah itu keluar minuman yang bisa menjadi obat bagi manusia. Kalau ada manusia non-muslim ya, yang tidak beriman pada Al-Quran, kemudian menjalankan ini, meneliti, dia akan temukan memang keajaibannya. Dan itu Al-Quran sudah sebutkan. Kita dimaksudkan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dan dia juga menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini ya, kata ulama adalah nama lainnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini punya beberapa nama ya. Ada Al-Kitab, ada Al-Quran, ada Al-Furqan ya. Seperti ada surah Al-Furqan kan, ada surah Furqan itu. Kalau nggak salah surah nomor 19 atau nomor berapa gitu ya, surah Al-Furqan ya, 25 ya, oh iya, surah nomor 25. Yang bunyinya di ayat pertama, a'udzubillahi tabarakalladzi nazala al-furqana 'ala 'abdi liyakuna lil 'alamin nadhira. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Quran, yang membedakan antara kebatilan dan kebenaran, kan, kepada hambanya Muhammad agar menjadi peringatan bagi alam semesta ini. Kemudian dalam dalil yang ketiga, kita ini dibagi oleh beliau ya. Poin pertama itu perintah Allah agar beriman, ya kan gitu. Poin kedua, berita dari Allah tentang kitab-kitabnya di dalam Al-Quran. Dalil yang pertama di poin kedua tadi Al-Imran ayat 2 sampai ayat 4. Kemudian dalil kedua dari poin kedua adalah Al-Maidah 48 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Kitab atau Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian bagi kitab-kitab yang lain itu. Ya. Jadi di sini jelas fungsi-fungsi Al-Quran disebutkan ya. Dan kami telah menurunkan kepadamu hai Muhammad benar Al-Kitab. Berarti nama lainnya Al-Quran juga ada Al-Kitab. Ya.
dengan membawa kebenaran, tidak boleh ragu tentang kebenaran Al-Quran. Itu Allah memang turunkan, membenarkan apa yang sebelumnya. Ya. Subhanallah, rata-rata ahli kitab yang betul-betul mempelajari kitab mereka, Taurat dan Injil, walaupun sudah banyak perubahan, kalau mereka tulus pelajari, itu mudah sekali mereka masuk Islam. Mudah sekali mereka masuk Islam, karena mereka pada saat membaca Al-Quran tidak kaget dengan isinya. Seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah umat Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, memang mereka temukan dalam kitabnya itu ada. Makanya para orientalis tentang surga, tentang neraka, kan gitu, tentang penciptaan Nabi Adam, kisah terjadi badainya, banjirnya Nabi Nuh, semua itu diyakini oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Makanya mereka pada saat betul-betul tekuni kitabnya dan mereka baca Al-Quran, mereka mudah dapat hidayah sebenarnya, karena mereka tidak asing lagi kan. Makanya Allah mengatakan membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya, ya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Di sini batu ujian bagi kitab-kitab, dia akan menjadi pelengkap sekaligus, ya, menguji orang-orang yang beriman pada kitab-kitab sebelum. Ini loh pelengkapnya, beriman gak? Gitu. Jadi hai Yahudi, kalau kalian beriman pada Taurat, ini ada Al-Quran nih. Bahasan apa dalam Taurat ada di sini, gitu kan? Sudah jelas. Jadi bisa jadi batu ujian. Artinya menguji mereka. Ada 2 poin di sini, ya, melengkapi seluruh kitab-kitab sebelumnya. Jadi menjadi batu ujian bagi kitab-kitab sebelum. Maksudnya apa? Dia pelengkapnya. Dan yang kedua adalah menguji para ahli kitab yang sudah beriman sebelumnya, agar mereka tidak ragu dan beriman kepada Al-Quran. Kita temukan kan banyak sekali, ya, orang-orang yang masuk Islam karena Al-Quran. Makanya sekarang orang-orang non-Muslim, ahli kitab itu, karena khawatir banyaknya orang yang masuk Islam, ya. Saya kemarin baru dapat datanya, itu survei terakhir, ya, di tahun ini, di tahun 2014 itu, jumlah masyarakat dunia ini manusia 7 miliar sekian. Dari 7 miliar sekian itu, ya, sepertiganya orang Islam. Kurang dari sepertiga sih. Di situ ditulis kurang lebih 22% sekian orang Islam, ya. Datang nomor 2 itu Katolik. Katolik itu 19%. Kemudian ada Protestan 6%. Ada Hindu, ada Buddha, ada gini, ada segala gitu. Agama-agama lain, ada ateis. Intinya Islam itu terbesar. Itu survei di 2014. Dan di situ dikatakan keajaibannya, justru pada saat Islam itu disorotin, malah makin banyak. Sekarang apa kira-kira yang belum dihinakan ke Islam nih? Teroris lah, Qurannya karangannya Muhammad lah, gitu kan? Semuanya itu pembuat kerusakan orang Islam. Apa Islam itu menzalimi perempuan, suruh pakai hijab lah. Tolak itu ada di tangan perempuan, laki-laki. Kenapa bukan perempuan? Dan beragam macam isu yang mereka lemparkan, gitu kan? Subhanallah, makin ditekan makin luar biasa. Dan di situ ada survei juga di Amerika itu perkembangan Islam, ya. Ini perhitungan 10 tahun terakhir, ya. Justru setelah kejadian 11 September tuh, itu perkembangan di Amerika 224%. Islam itu di 10 terakhir, ya, 10 tahun terakhir nih, itu 224%. Di Eropa itu 190 sekian persen perkembangannya, ya, jumlah umat Islam. Jadi ternyata setelah kasus-kasus dikatakan teroris lah, dikatakan inilah, dikatakan itu, iya, makin banyak orang mau tahu. Dan ada survei terakhir di Amerika sekarang itu buku bestseller adalah Al-Quran, ya, justru Al-Quran itu jadi buku bestseller. Buku bestseller itu, terutama waktu kejadian. Jadi setiap disorotin Islam, orang jadi mau tahu ada apa ini umat Islam, kok berani bunuh dirinya, kenapa misalnya. Walaupun sebenarnya itu tidak benar, ya, Islam tidak pernah ajarin bunuh diri. Dan apa yang terjadi di 11 September sekarang umat Islam sudah tahu semua, itu rekayasa orang Yahudi, gitu kan. Hanya sekedar mau melempar isu teroris ke umat Islam, hanya itu tujuannya. Nah, dengan adanya teroris, mereka leluasa masuk ke negara Islam manapun yang mereka mau, main menjajah di zaman modern seperti ini tanpa ada penghalang. Amerika kan masuk ke Irak,
Dengan isu teroris, siapa kira-kira yang mengatakan dia penjajah seperti Belanda dulu masuk di Indonesia? Nggak ada, karena alasannya ini teroris nih. Padahal begitu mereka masuk ke Irak, itu berapa banyak ya, 90% atau lebih penghasilan minyak Irak itu langsung ditransfer ke Amerika. Yang dulu yang minyak terbesar itu kan, Irak itu nomor 3 di dunia, itu diambil semua. Dan memang dibuat kacau terus sama mereka, dibuat kacau terus Irak itu supaya tidak pernah damai karena mau diambil harta kekayaannya. Tapi dengan isu teroris tadi, tidak ada orang Islam pun yang mengatakan oh salah Amerika, masa mau dijajah sekarang, ini melanggar HAM dan seterusnya. Jadi seperti itu. Tapi subhanallah, makin mereka tekan Islam, jadi berkembang seperti tanda kutip ada tangannya Allah sedang bekerja gitu kan. Tetap saja makin ditekan maka makin banyak, makin dibenci makin banyak orang yang masuk Islam. Itu disebutkan tuh banyak sekali perkembangan Islam di Cina, di Asia Tenggara berapa persen ya, tapi banyak, rata-rata itu di atas 50% perkembangannya. Banyak sekali membeludak gitu, di penjara-penjara, di kalangan para akademik, ya di kampus-kampus ilmuwan, ya gitu kan, di di kalangan para pebisnis, banyak sekali. Jadi banyak sekali yang masuk Islam dan perkembangannya luar biasa gitu kan. Terlebih lagi kalau memang orang-orang ini subhanallah ya, memang sengaja mencari kebenaran, jadi gampang sekali dapat hidayah, jadi mereka tidak melihat karena ada satu orang muslim yang bobrok lalu jadikan sebagai patokan gitu kan. Tapi memang mereka mau cari ada apa dengan Islam ini, karena Islam tidak pernah berubah dari zaman Nabi Muhammad SAW kan. Yang halalnya jelas, yang haramnya jelas. Yang salah ini adalah orang-orang yang mengaku muslim, dia berkedok Islam tapi tidak jalanin Islam gitu kan. Rumah tangganya Islam, suaminya Islam, istrinya Islam, tapi nggak ada Islam di rumahnya, nggak ada Islam, nggak ada tilawah Quran, nggak ada zikir, nggak ada majelis ilmu, yang ada musik rock, jazz ya, yang ditempel di dinding semuanya foto-foto artis barat gitu kan. Anaknya mengidolakan artis fulan, istrinya artis fulana ya, ayahnya laki-lakinya artis fulan dan seterusnya, semuanya orang non muslim, kiblatnya ke non muslim. Jadi itu yang memang menjadi target tuh, itu yang jadi target. Nah, para orientalis banyak melemparkan isu agar jangan untuk meredam banyaknya orang masuk Islam ini dengan banyak isu. Di antaranya mereka bilang Al-Quran itu dikarang oleh Muhammad. Itu isu para orientalis. Orientalis ini orang-orang barat yang pusatnya itu di McGill, Kanada. Itu mereka memang mempelajari Islam. Bahkan di situ saya temukan dari teman saya, ada satu kiai di Madura, teman dekat saya. Jadi dia bilang dia tamat sana kebetulan S3-nya. Dia bilang itu ada dosen-dosen kami dulu tuh hafal hadis sekian ribu, hafal surah Al-Quran, ada yang 30 juz hafalnya. Tapi bukan agama Islam. Memang tujuannya hanya untuk dapat penghasilan uang dari situ dan mencari kelemahan Islam dari ayat-ayat ini. Muncullah seperti pemahaman liberal nih di Indonesia, yang boleh nikah lintas agama, ayat Quran dipelintir-pelintir, tidak perlu lagi membahas sebab turunnya ayat, nggak perlu lagi mempelajari dari sahabat, kita sendiri bisa kembangin dan seterusnya, karena gitu banyak. Nah ini kata ulama subhanallah terbantahkan dengan satu kalimat saja dari Al-Quran. Pada saat Allah menyebutkan tentang Nabiyyin Ummi, cirinya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi. Apa itu ummi? Buta huruf, tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu Allah sebut dalam Al-Quran ciri Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, justru di zaman sekarang ini baru ya lebih jelas kenapa Allah ya tidak membiarkan Nabinya Muhammad SAW bisa membaca dan menulis. Membantah secara langsung yang orang-orang talis bilang Muhammad ngarang-ngarang tuh. Jadi kisah Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib itu diambil dari Injil dan Taurat. Kalau Nabi bisa membaca, bisa nulis, masuk akal. Memang Nabi nggak bisa. Wahyu aja yang ditimbahkan kepada beliau lalu beliau sampaikan gitu kan. Jadi itu untuk membantah luar biasa. Makanya di sini dikatakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian bagi kitab-kitab yang lainnya. Kalau masalah kitab Zabur, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 163. Ini dalil selanjutnya, di poin kedua, dalil ketiga beliau angkat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ataina Dauda Zabura, dan telah benar-benar kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Dalil yang keempat surah Asy-Syu'ara 192 sampai 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu latanzilu rabbil alamin
nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hatimu hai Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebutkan di dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Ayat ini memberikan kita paling sedikit 5 pelajaran besar. Yang pertama adalah kepastian memang Al-Quran turun dari Allah, diambil dari potongan ayat yang pertama. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ini pelajaran pertama nih, bahwasanya betul Al-Quran yang di tangan kita ini tidak boleh ragu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya definisi Al-Quran adalah kitab yang turun, perkataan dan pernyataan Allah, gitu kan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta disampaikan oleh Jibril alaihissalam, dan membacanya adalah ibadah. Membacanya adalah ibadah. Jadi benar-benar dia kalamullah, perkataan Allah SWT. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bahwasanya yang menurunkan atau yang bertugas mendatangi para rasul dan nabi itu hanya satu malaikat, itulah Jibril alaihissalam. Dan Jibril ini adalah pimpinan para malaikat, sebagaimana sudah kita jelaskan pada saat membahas ya rukun iman yang kedua kemarin. Sebagaimana Allah berfirman lanjutan ayat, ia dibawa turun oleh Ruhul Amin. Dan juga perkataan dibawa turun artinya memang dari langit ke bumi, dari langit ke bumi. Ada beberapa proses ya turunnya wahyu. Ini pelajaran yang ketiga. Ada turun wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba dalam hati beliau kayak tersirat sesuatu, beliau yakin itu adalah ayat Al-Quran, dan itu dirasakan oleh Nabi SAW. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran ini, ia dibawa turun oleh Ruhul Amin Jibril ke dalam hatimu. Jadi kadang-kadang Jibril menjelma jadi manusia, kadang-kadang malaikat, kadang-kadang tidak kelihatan oleh Nabi SAW, tapi membisikkan langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tahu itu adalah ayat Allah yang berikan tuntunan, gitu kan? Nah di sini di ayat ini disebutkan salah satu dari 3 tadi cara itu ya adalah dengan dimasukkan ke dalam hati Nabi SAW. Tentu ada cara yang lain ya, seperti Nabi SAW juga kadang-kadang mendengarkan suara seperti lonceng yang sangat keras, kemudian baru beliau dengarkan ayat, gitu kan? Dan ini yang paling berat untuk Nabi SAW ya, sebagaimana akan kita rincikan pada rukun iman yang selanjutnya, iman kepada Rasul. Kemudian dikatakan, ini pelajaran ketiga ya, jadi ada proses penurunan wahyu. Salah satunya adalah dengan yang disebutkan dalam ayat ini, dimasukkan ke dalam hati melalui malaikat Jibril AS ke hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, fungsi Al-Quran di sini masuk ke dalam pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Yang kelima, di dalam bahasa Arab. Dan di sini ulama tafsir mengatakan berarti bahasa Arab itu bahasa pilihannya Allah. Karena semua kitab sebelumnya tidak ada yang dalam bahasa Arab. Maksudnya kitab-kitab yang wajib kita imani ya. Kalau kitab yang belum kita pernah sebutkan atau tidak disebutkan namanya, kita nggak tahu. Karena ada beberapa nabi juga memang dari turunan Arab asalnya, tapi tidak semua, gitu kan? Tidak semua. Ada beberapa nabi yang memang turunan Arab, tapi ada yang tidak. Intinya di sini Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bukan secara kebetulan karena Nabi Muhammad SAW dari suku Quraisy, bukan, gitu kan? Tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menutup kitab-kitab yang ia turunkan ya Azza wa Jal itu untuk ya menyampaikan kepada manusia sempurna. Dan subhanallah sekarang memang hasil survei terakhir, bahasa yang paling indah itu adalah bahasa Arab. Mendengarnya saja ya, kalau orang bicara itu sudah enak untuk didengar, gitu kan? Kalau kita apalagi ini bahasa Arab fusha ya, karena bahasa Arab ada 2, ada yang fusha, ada yang ammiyah. Kalau fusha itu maksudnya bahasa Al-Quran tuh, gitu kan?
Biasanya juga kalau ada berita-berita dalam bahasa Arab di TV-TV Arab itu menggunakan bahasa fusha. Bahasanya kalau dilihat itu dipelajari dan didengar tuh enak sekali, gitu kan? Dan seninya banyak sekali dalam bahasa Arab itu. Kalau di Inggris ada grammarnya, kalau di bahasa Arab itu ada nahwu, ada sarf, ada banyak ya, ada balaghah, itu kan, ada banyak istilah-istilah yang bisa dipelajari dari bahasa Arab itu sendiri. Ya. Kalau Ammiya itu bahasa dialek ya, orang-orang Arab setempat. Enggak bisa dikatakan bahasa gaul ya, tapi bahasa tergantung dialek wilayah masing-masing. Kayak Mesir punya dialek sendiri, Tunis dialek sendiri, kan gitu. Kemudian Jazair, Maroko, tapi mereka bersatu di bahasa Arab fusha. Mereka bersatu saling memahami di bahasa fusha. Tapi kalau bahasa kasarannya itu enggak, Saudi sendiri, ya Timur Tengah sendiri bahasanya, Irak juga dialeknya sendiri, negeri Syam, Yordan, Palestina dialeknya sendiri, ya itu semua bahasa Arab, tapi itu Ammiyah. Kadang-kadang bahasa Ammiyah ini itu umumnya banyak tercampur antara Arab dan bukan Arab, kosakata-kosakatanya. Ada yang diambil dari bahasa Persia terus diarabkan, gitu kan. Kalau bahasa fusha asalnya memang bahasa Arab asli. Al-Quran turun dalam bahasa Arab asli itu. Nah, istilah Arab ini juga perlu dititik beratkan, adalah istilah bagi suku-suku asli yang tinggal di Yaman. Suku asli tinggal, jadi orang Arab itu asli dari Yaman. Arab itu ada dua macam ya, ibu sekalian, ada Arab asli, ada Arab musta'riba namanya. Kalau Arab asli ini turunan Arab asli, jadi memang dari suku Arab yang ada di Yaman. Ada Arab musta'riba, Arab yang terarabkan. Ini ya terjadi bila ada pernikahan dengan orang Arab atau menggunakan bahasa Arab. Seperti contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan orang Arab ya, orang asli suku Babilonia, Irak, dari Irak asli. Jadi Irak itu dulu diistilahkan Babylon. Babylon itu masuk Irak, Iran, kan Afghanistan, itu namanya Babilonia dulu, zaman Persia, gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim dari situ dulu. Si Namrud itu dari Babilonia, yang Allah hancurin, mengaku sebagai Tuhan itu dari Babilonia. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat punya anak Ismail dan Ishak, ibu keduanya juga istrinya Sarah dan Hajar ini bukan orang Arab dua-duanya. Hajar dari asli suku Mesir, Kipti. Suku Kipti itu bukan suku orang Arab, suku asli Mesir. Dan Sarah orang asli dari Palestina, negeri Syam, gitu kan. Itu juga bukan turunan Arab. Nah, pada saat Nabi Ibrahim AS punya anak dari Hajar, Ismail, ini semua bukan orang Arab kan. Waktu Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim AS membawa Hajar dan Ismail ke Mekah, gitu kan, ditaruhlah di sana. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu ada bendungan Ma'rib namanya. Ini diceritakan dalam surah Saba. Dalam Al-Quran itu ada kisah tentang negeri Saba. Negeri Saba itu negeri Yaman, negeri aslinya orang suku Arab nih. Di situ dulu ada bendungan. Ada bendungan, Allah hancurkan bendungan itu sehingga suku-suku Arab ini keluar nyebar ke muka bumi, nyebar. Di antara yang keluar itu ada suku Jurhum namanya dulu. Suku Jurhum ini salah satu suku yang sangat besar jumlahnya ya, di Yaman. Mereka keluar dari Yaman. Yaman itu selatannya Jazirah Arab ya. Dia lurus lewatin Mekah mau ke Syam, utara Jazirah Arab, mau ke Palestina, Yordania ini. Tapi lewatin Mekah. Pas lewatin Mekah, mereka lagi lewatin, mereka lihat dari kejauhan di atas lembah Mekah itu ada burung yang berputar-putar. Nah, itu kalau dilihat di padang pasir, berarti di bawahnya ada air tuh. Maka mereka utuslah 2 orang datang ke sana, ternyata ada Hajar dan Ismail alaihimussalam. Ringkas cerita, mereka ngobrol, negosiasi sama Hajar, bisa nggak kami tinggal di sini? Kami lihat ada mata air Zam-Zam itu sudah ditemukan ya. Dan Zam-Zam itu artinya berkumpul lah. Itu dari bahasa Ibriyah, bahasa Babilonia. Bukan bahasa Ibriyah, bahasa asli Babilonia. Bahasa aslinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi waktu Hajar bolak-balik Safa Marwah cari air tuh,
Terakhir dia dapat air di dekatnya Nabi Ismail dari kepakan sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Nah karena Hajar lihat air ketakutan, dibuatin bendungan kecil dari tanah sambil berkata zam zam, artinya berkumpullah, takutnya jangan sampai zam-zamnya habis karena di padang pasir kan, dia sudah ketakutan hilang ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, maksudnya Hajar, kalau dia tidak bendung maka zam-zam akan jadi lautan yang besar. Tapi karena khawatir sebagai seorang ibu, takut kehabisan air kan, sekarang saja hanya dengan mata air kecil begitu, tidak seperti lautan seluruh dunia bisa minum, apalagi kalau terbuka jadi lautan gitu kan. Baik, nah Ismail alaihissalam tumbuh besar. Waktu itu kan Hajar mengizinkan suku Jurhum silakan tinggal di sini. Berbaurlah suku Jurhum asli Arab ini dengan Hajar dan Ismail, berkumpul. Mulailah mereka bangun bangunan, punya pasar, berkebun di Mekah, beragam macam. Sampai Nabi Ismail ini bahasanya jadi bahasa Arab. Nah, Nabi Ismail ini diistilahkan oleh para ahli sejarah dengan Arab musta'ribah. Dia Arab yang terarabkan. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan bahasa Arab dan dia menikah sama anaknya kepala suku Jurhum, yang akhirnya turun temurun juga di situ. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW itu dari turunan Nabi Ismail kan. Jadi bukan Arab asli, tapi dari musta'ribah. Jadi bercampur. Nah sekarang itu masih terjalankan ya, seperti di Afrika itu ada Mesir, ada beberapa negara itu bukan orang Arab. Mesir itu suku Kipti, bukan Arab itu. Tapi karena bahasanya bahasa Arab, waktu Amr bin As, sahabat Nabi, masuk di sana di zaman Umar bin Khattab, menikahlah orang-orang Arab mujahidin sahabat ini dengan orang-orang asli Mesir, berbaur, bahasanya jadi bahasa Arab, jadi bahasa negara, dikatakan negara Arab. Tunis, Jazair, Maroko, ini semua di Afrika Utara nih, itu semua suku barbar asli, bukan orang Arab. Tapi waktu Islam ekspansi, khilafah Islam mulai besar, Umayyah, Abbasiyah, banyak orang-orang Muslim Arab ini pada nyebrang ke Afrika, nikah, berbaur sama suku barbar, jadi bahasanya bahasa Arab dan sekarang terkenal sebagai negara Arab. Sudan, orang asli Afrika, hitam mereka, tapi karena bahasa Arab jadi negara Arab. Kan gitu. Somalia dikenal dengan negara Arab. Sekarang bahkan Nigeria juga diklaim sebagai negara Arab karena mereka sebagian besar pakai bahasa Arab, gitu kan? Seperti itulah. Kemudian ada Eritrea, ada banyak negara-negara di Afrika karena dulu memang di zaman khilafah Islam seluruh Afrika itu Islam, seluruh Afrika. Sampai ulama sepakat mengatakan benua terbesar Islamnya itu Asia dengan Afrika. Memang terbesar dari zaman dulu. Memang terbesar gitu, karena setengah dunia dulu dikuasai oleh khilafah Islam gitu kan. Jadi itu contohnya. Kemudian kalau kita naik ke negeri Syam juga begitu. Palestina, Yordania, Libanon, Syria itu bukan orang Arab, bukan asli orang Arab. Mereka itu makanya kalau kita lihat dari negeri Syam itu biasanya bukan muka Arab asli. Mereka ada orang Arab yang matanya biru, matanya ini bercampur seperti Eropa, karena memang mereka sebenarnya itu lebih cenderung seperti keturunan Eropa. Kan negeri Syam itu di atasnya Turki, di sebelah timurnya itu Eropa, sebelah timur Palestina itu Eropa, ya, Itali, Prancis, Spanyol itu semua benua Eropa gitu kan. Nah ini juga dikenal dengan Arab musta'ribah. Di sisi baratnya, di sisi timurnya. Tadi itu sisi barat berarti ya, sisi timurnya Jazirah Arab, Irak, Iran. Ini dulu orang-orang asli Persia, gitu kan? Orang asli Babilonia. Tapi sekarang Irak dikenal negara Arab, gitu kan? Itu karena bahasanya bahasa Arab. Misal contoh. Nah, kalau yang asli Arab memang itu Yaman. Emang Yaman. Nah, termasuk sahabat Nabi dari Ansar, dua suku dari Ansar, Aus dan Khazraj, itu adalah dua suku asli Arab dari Yaman. Jadi sahabat Nabi yang di Madinah itu memang asli turunan Arab. Baik, di sini bukan kita sedang bicara tentang fanatisme Arab atau bukan Arab, bukan itu. Tapi karena ada kalimat bahasa Arab dari ayat tadi ini, berarti ada sesuatu, kata ulama tafsir, yang harus kita pelajari nih, gitu kan? Tadi itu tentang ada Arab asli, ada Arab musta'ribah. Tapi yang paling penting yang harus kita ketahui,
semua suku-suku dan bahasa yang beragam ini memang Allah ciptakan untuk menjadi variasi dan aksesorisnya dunia ini. Tidak ada yang diangkat atau dipuji oleh Allah berlebihan, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Hai sekalian manusia, semua manusia, mau bule, mau Afrika, mau Arab, mau Melayu, sama saja. Hai sekalian manusia, ya, kami telah menciptakan kalian dari suku-suku dan bangsa-bangsa, beragam bahasa, warna kulit, gitu kan, beda, ya, paras wajahnya, beda bentuk tubuhnya, warna kulitnya, bahasa yang digunakan. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal dan saling tahu. Ini variasi yang Allah ciptakan di dunia. Lalu Allah titik beratkan sebuah poin penting, inna akramakum indallahi atqakum. Dan ingatlah wahai sekalian manusia, bagi Allah bule kah, Arab kah, Melayu kah, Afrika kah, tidak penting bagi Allah, karena yang paling Allah muliakan orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Orang yang paling patuh halal haramnya Allah. Mau dia kulit hitam dari Afrika kah, mau dari Jazirah Arab kah, mau dari orang Melayu kah, mau dari orang bule kah, pokoknya dia paling bertakwa